Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Syakbar dengan NIM D022236 dari kelas Informatika A. Akan menyelesaikan tugas saya yaitu pengganti UAS probabilitas. Itu yang pertama, ANOVA satu arah dan dua arah. Baik, langsung saja. ANOVA satu arah ANOVA satu arah adalah jenis uji statistik yang membandingkan varian rata-rata kelompok dalam suatu sampel dengan hanya mempertimbangkan satu variabel atau faktor independen. Ini adalah pengujian berbasis hipotesis, artinya pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi beberapa teori yang saling eksklusif tentang data kami. Sebelum kita dapat menghasilkan hipotesis, kita perlu memiliki sebuah pertanyaan tentang data yang ingin kita jawab. Misalnya, peneliti yang suka berpetualang yang mempelajari populasi walrus mungkin bertanya, apakah walrus kita lebih berbobot di awal atau di akhir musim kawin? Di sini variabel atau faktor independennya. Kedua istilah ini tersebut memiliki arti yang sama adalah bulan musim kawin. Dalam ANOVA, variabel ini independen kami disusun dalam kelompok kategori. Misalnya, jika para peneliti mengamati berat badan walrus pada bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret, maka akan ada 4 bulan yang dianalisis, dan oleh karena itu ada kelompok yang akan dianalisis. Ini ada rumus ANOVA satu arah, bisa dilihat sendiri. Ada itu SST itu ada sih satu untuk mean square itu MST sama dengan SST per K1, rasionya itu F hitung sama dengan MST plus MSE. Error itu N kurang K, SSS sama dengan K N kurang NI kurang 1 SI2 MS main square itu MSS sama dengan SSE per N kurang K. Baik, bisa dilihat saja. Baik, selanjutnya itu apa hipotesis dari ANOVA satu arah? Dalam ANOVA satu arah terdapat dua kemungkinan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 adalah tidak ada perbedaan antara kelompok dan kesetaraan antar rata-rata walrus. Walrus memiliki berat yang sama pada bulan yang berbeda. Hipotesis alternatif H1 H1 adalah terdapat perbedaan antara rata-rata dan kelompok. Walrus memiliki bobot berbeda pada bulan berbeda. Selanjutnya, apa asumsi dan keterbatasan ANOVA satu arah? Yang pertama itu normalitas, bahwa setiap sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, independensi sampel, yaitu setiap sampel diambil secara independen dari sampel lainnya. Yang ketiga, kesetaraan varians, bahwa varians data dalam kelompok yang berbeda harus sama. Yang keempat, variabel terikat. Contoh di saya itu yaitu berat harus kontinu, yaitu diukur pada skala yang dapat dibagi lagi menggunakan kenaikan. Masuk ke apa itu ANOVA dua arah. ANOVA dua arah seperti ANOVA satu arah adalah pengujian berbasis hipotesis. Namun dalam ANOVA dua arah, setiap sampel didefinisikan dalam dua cara dan hasilnya dimasukkan ke dalam dua kelompok kategori. Mengingat kembali walrus kita, para peneliti mungkin menggunakan ANOVA dua arah jika pertanyaan mereka adalah apakah walrus lebih berat di awal atau akhir musim kawin, dan apakah itu bergantung pada jenis kelamin walrus. Dalam contoh ini, bulan musim kawin dan jenis kelamin walrus adalah faktor. Artinya, secara total ada dua faktor. Sekali lagi, jika faktor jumlah kelompok harus dipertimbangkan, untuk jenis kelamin hanya akan ada dua kelompok, laki-laki dan perempuan, atau jantan atau betina. Selanjutnya, apa asumsi dan keterbatasan ANOVA dua arah? Variabel terikat di sini contohnya itu berat harus kontinu, yaitu diukur pada skala yang dapat dibagi lagi menggunakan kenaikan. Dua variabel independen di sini tuh contohnya seperti bulan dan jenis kelamin harus berada dalam kelompok yang kategoris dan independen. Yang ketiga, independensi sampel, yaitu setiap sampel diambil secara independen dari sampel lainnya. Kesetaraan varians, bahwa varians data pada kelompok yang berbeda harus sama. Yang kelima itu normalitas, bahwa setiap sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, apa hipotesis dari ANOVA dua arah? Karena ANOVA dua arah mempertimbangkan pengaruh dua faktor kategorikal dan pengaruh
faktor kategorikal satu sama lain, terdapat 3 pasang hipotesis nol atau alternatif untuk ANOVA 2 arah. Di sini kami menyajikan untuk eksperimen baru kami, di mana bulan, musim kawin, dan jenis kelamin adalah 2 variabel independen. Yang pertama itu H0. Rata-rata semua kelompok bulan adalah sama. H1-nya itu atau alternatifnya, rata-rata kelompok minimal 1 bulan berbeda. H0-nya rata-rata, yang kedua itu H0 rata-rata kelompok jenis kelamin sama. Alternatifnya itu H1 sarana kelompok jenis kelamin berbeda-beda. Yang satu lagi itu yang ketiga H0 tidak terdapat interaksi antara bulan dengan jenis kelamin. Alternatifnya itu terdapat interaksi antara bulan dan jenis kelamin. Next, perbedaan antara ANOVA satu arah dan dua arah. Perbedaan utama antara ANOVA satu arah dan dua arah dirangkum jelas di bawah ini. Yang pertama, ANOVA satu arah terutama dirancang untuk memungkinkan pengujian kesetaraan antara 3 cara atau lebih. ANOVA dua arah dirancang untuk menilai keterkaitan dua variabel independen secara terhadap variabel dependen. Yang kedua, ANOVA satu arah hanya melibatkan satu faktor atau variabel bebas, sedangkan pada ANOVA dua arah terdapat 2 variabel bebas. Yang ketiga, dalam ANOVA satu arah, satu faktor atau variabel independen yang dianalisis memiliki 3 atau lebih kelompok kategori. ANOVA dua arah membandingkan beberapa kelompok yang terdiri dari 2 faktor. Keempat, ANOVA satu arah hanya perlu memenuhi 2 prinsip desain eksperimen, yaitu replikasi dan pengacakan. Berbeda dengan ANOVA dua arah yang memenuhi ketiga prinsip desain eksperimen, yaitu replikasi, pengacakan, dan kontrolkan. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.